Jenius medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 531-535. Saat ini, ada beberapa dokter TCM lain di ruang rawat jalan yang sedang merawat pasien. Ketika mereka mendengar bahwa Jericho Lee telah memberikan akupuntur kepada seorang pasien dan menyembuhkan penyakit aneh yang tidak dapat disembuhkan selama bertahun-tahun, reaksi pertama mereka adalah mereka tidak mempercayainya. Bagaimana mungkin? Dia masih sangat muda, dia bisa melakukan akupuntur. Baru saja, saya terlalu fokus pada pengobatan penyakit. Saya tidak melihat dengan jelas. Hei, siapa di antara Anda yang melihat apa yang baru saja terjadi? Saya tidak melihatnya. Aku juga tidak melihatnya. Kalau mau saya bilang begitu, itu hanya omong kosong. Anak muda zaman sekarang memang belum tahu keunggulan langit dan bumi. Menurutmu apa itu akupuntur? Apakah anak-anak bermain di rumah? Petik 2 titik. Bisakah dia membeli jarum perak? Apakah Anda tahu cara memasang jarumnya? Ya. Kami memiliki pijakan di bidang pengobatan tradisional Tiongkok selama bertahun-tahun. Ketika kami pertama kali mempelajari akupuntur, kami membutuhkan waktu 5 atau 6 tahun untuk mempelajarinya. Memulai akupuntur untuk pasien. Dia tampaknya berusia awal 20-an. Bahkan jika dia mulai belajar kedokteran ketika masih kecil, berapa tahun dia bisa belajar akupuntur? Anak laki-laki ini benar-benar mengira dia adalah Hua Tuo lagi. Lucu. Haha, jangan tidak yakin. Apakah kamu tidak melihat seorang guru yang kuat? Mungkin keterampilan medis orang lain sangat bagus. Jangan salah paham. Kamu bercanda. Tidak peduli seberapa kuat tuannya, bisakah dia masuk surga? Pokoknya, aku tidak percaya. Saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Saya tidak percaya anak ini dapat memiliki keterampilan medis yang begitu kuat. Para dokter berbisik, suara mereka sangat pelan, dan mereka tidak membiarkan Chang Xuande dan yang lainnya menyadarinya. Awalnya, ruang rawat jalan sangat besar, dan setiap meja jaraknya jauh, jadi wajar jika Chang Xuande tidak mendengarnya. Pada saat ini, Jericho Lee terus merawat pasien seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia mencabut jarum perak dari jantung pasien. Oke. Aku sudah menyingkirkan serangga beracun di tubuhmu. Akar penyakitnya sudah sembuh. Sedangkan untuk racun berwarna hijau tua di wajah Anda perlu meminum beberapa obat detoksifikasi untuk memulihkan diri selama beberapa hari. Ketika toksinnya benar-benar hilang, tidak akan ada masalah lagi. Bagaimana perasaan Anda sekarang? Bagaimana kabarmu? Pria itu tertegun, lalu berdiri untuk menggerakkan tubuhnya, tiba-tiba tertawa, aku merasa penuh kekuatan, seolah-olah aku tidak lagi lelah dan lemah seperti sebelumnya. Sangat nyaman. Ini. Tidak berbeda dengan Guntur, biar tak jauh dokter semua menoleh kaget saat itu juga. Apakah pengobatannya benar-benar efektif? Mereka semua mengenal pria ini. Dia adalah kerabat keluarga Zheng Xiong, seorang dokter yang bertanggung jawab di rumah sakit. Mereka telah melihatnya sebelumnya, tetapi mereka tidak cukup baik untuk melihat jalannya. Sekarang Jericho Lee benar-benar menyembuhkan orang. Reaksi pertama mereka adalah mereka tidak mempercayainya. Mereka tidak percaya sepenuhnya. Jericho Lee tersenyum, ketika akar penyakitnya dihilangkan, secara alami kamu akan merasa bahwa tubuhmu telah memulihkan kekuatannya. Selama kamu terus melakukan detoksifikasi selama beberapa hari, kamu akan menjadi sama seperti orang normal. Aku akan melakukannya. Memberimu resep detoksifikasi. Ah, bagus. Terima kasih. Terima kasih banyak. Pria itu berkata penuh terima kasih. Jericho Lee menulis resep dan menyerahkannya kepadanya, ingatlah untuk makan makanan ringan akhir-akhir ini, dan kamu dapat membeli makanan atau obat detoksifikasi untuk mempercepat detoksifikasi. Kamu harus istirahat yang cukup. Selain itu, tubuhmu kekurangan nutrisi. Kamu harus makan lebih banyak akhir-akhir ini, tetapi akan kembali normal dalam beberapa hari, bagus, bagus. Pria itu sibuk menganggukkan kepalanya. Jika seseorang memperhatikan, dia akan menemukan bahwa warna biru tua di wajahnya telah sedikit memudar, dan racunnya tampaknya memudar. Pria itu dengan senang hati pergi dengan resepnya, meninggalkan ruangan yang penuh dengan orang-orang yang menatap. Chang Xuande menepuk bahu Jericho Lee sambil tersenyum, bagus sekali. Itu hanya penyakit yang telah saya obati, tapi ini jauh lebih ringan daripada halusinasi yang ditayangkan aslinya, kata Jericho Lee. Dia tidak memiliki banyak rasa ingin tahu, dan dia tidak memiliki sedikit pun ekspresi rasa puas diri di wajahnya. Baginya, masuk akal untuk menyembuhkan penyakit seperti itu. Jika dia tidak bisa menyembuhkannya, dia harus mengkhawatirkan keterampilan medisnya. Jangan sombong, jangan tidak sabar, teruslah bekerja keras. Anda terus menemui dokter, dan saya akan menunggu Anda. Jika ada masalah yang tidak dapat diselesaikan, Anda bisa datang kepada saya. Dengan itu, Chang Xuande berbalik dan meninggalkan klinik. Jericho Lee duduk kembali di kursinya dan berkata kepada Gusun, atur pasien berikutnya untuk masuk. Dia mendisinfeksi jarum perak sambil mempersiapkan dokter berikutnya. Pop. Pasien baru itu duduk di kursi. Dokter, mengapa Anda begitu muda? Jericho Lee menatapnya, ada apa? Tidakkah menurutmu aku terlalu muda untuk kedokteran? Jangan khawatir. Saya masih tidak punya masalah dengan masalah kecil.
Ulurkan tangan Anda dan bicarakan tentang apa yang biasanya Anda rasakan, bagian mana yang sakit dan bagian mana yang tidak nyaman. Bagus, kata pasien tersebut, meskipun dia sedikit curiga dengan keterampilan medis Jericho Lee ketika dia melihat bahwa dia masih muda. Biasanya, bila hujan, saya merasakan tungkai dan kaki saya lumpuh serta nyeri sendi. Dulu, dokter mendiagnosisnya sebagai rheumatoid arthritis, tapi tidak bisa disembuhkan. Yah, aku tahu, kata Jericho Lee sambil menjepit jarum perak itu, pergilah ke tempat tidur di sana, berbaring, dan gulung celanamu. Melihat Jericho Lee ingin langsung menggunakan akupuntur, dokter lain di klinik pun tertarik. Apakah anak ini benar-benar akan menggunakan akupuntur untuk mengobati penyakit? Palung. Apakah dia bercanda? Apakah dia tahu akupuntur? Bagaimana jika seseorang ditikam sampai mati? Itu akan membunuhmu. Tidak ada yang optimis dengan Jericho Lee. Mereka semua mengira sesuatu yang besar akan terjadi. Bagaimanapun, akupuntur adalah ilmu yang sangat mendalam. Sekali jarum yang salah dimasukkan, konsekuensinya tidak terbayangkan. Sekalipun Jericho Lee memiliki dokter dengan keterampilan medis yang sangat baik, hati mereka juga menabuh genderang. Mereka tidak percaya Jericho Lee benar-benar memiliki kemampuan itu. Saat ini, Jericho Lee, yang sama sekali tidak menyadari fakta tersebut, sedang berkonsentrasi pada akupuntur bawah tanah. Untuk rheumatoid arthritis, penyakit yang sangat erat kaitannya dengan ki dan darah, lebih tepat menggunakan akupuntur Qi 13. Melalui bimbingan dan pengkondisian Qi, dapat dengan mudah membantu pemulihan pasien. Bas. Ketika jarum perak terakhir jatuh, ke-13 jarum perak itu berayun ke kiri dan ke kanan dengan frekuensi yang aneh, yang sangat ajaib. Adegan ini membuat Gusun dan Meng Ping menatap dengan mata terbelalak, jarum ajaib apa? Aku belum pernah melihat jarum seperti ini. Wajar jika kamu belum melihatnya. Itu keahlian unikku. Jericho Lee menjawab dengan santai. Tusuk jarum yang unik. Ini membuat dua orang menatap mata besar, tetapi dokter lain mengejek. Ini juga metode tusuk jarum yang unik. Aku tidak takut untuk melontarkan lidah ketika aku berbicara besar. Nyaman sekali, pasien mendapati ada gelombang panas di persendian tungkai dan kakinya yang sakit dari waktu ke waktu, dan perasaan nyaman itu membuatnya mengerang di mulutnya. Bas. Setelah sekitar 20 menit, frekuensi jarum perak melambat. Jericho Lee mencabut jarum perak dan berkata sambil tersenyum, oke. Perawatannya sudah selesai. Saya baru tahu bahwa Anda tidak hanya menderita rheumatoid arthritis, tetapi juga sedikit penonjolan tulang pinggang. Saya akan membantu Anda melakukannya. Anda dapat mengambil film dan memeriksanya sekarang. Sedangkan untuk resep pengkondisian, Anda dapat kembali ke perusahaan untuk membeli 5 elemen huayu dan untuk dimakan, dapat memastikan penyakit Anda tidak kambuh lagi di kemudian hari. Bab 532. Terima kasih dokter. Pasien sangat gembira dan bersyukur. Dia mengenal tubuhnya dengan baik. Sekarang dia merasa sangat nyaman. Ini adalah perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Ia yakin apa yang dikatakan Jericho Lee itu benar. Reaksi pasien menarik perhatian dokter, yang membuat mereka mulai menabuh genderang. Apakah Jericho Lee benar-benar ahli dalam akupuntur? Bukankah mereka salah paham terhadap orang lain? Gusun dan Meng Ping tercengang saat ini. Keterampilan medis Jericho Lee berada di luar pemahaman mereka tentang seorang pekerja magang. Berikutnya. Dokter, saya merasa lemah dan lemah. Apakah ada yang salah? Wajah pasien terlihat gugup. Jericho Lee menatap wajahnya dan mendapati wajahnya pucat, rambutnya jarang, dan matanya hitam. Dia merasakan denyut nadinya lagi. Ada sebuah angka di hatinya. Kamu kekurangan ginjal. Kekurangan ginjal. Wajah pasien langsung memerah. Ini bukan masalah besar. Pemulihan saja. Pergilah tidur di sana dan aku akan menyembuhkanmu dengan akupuntur. Jericho Lee berkata tanpa ekspresi di wajahnya bahwa kini dia terlihat seperti dokter profesional, tidak seserius biasanya. Pasien tersipu malu untuk berbaring, nyatanya dia kekurangan ginjal, dia bisa menebak-nebak, terkadang pada malam hari dan istrinya saat itu, kelemahan ereksi. Jericho Lee melangkah maju dan memegang jarum perak itu selama beberapa detik. Gejala defisiensi ginjal sendiri adalah kekurangan Qi pada ginjal, bukan Qi dan darah yang tersumbat, sehingga tidak tepat menggunakan jarum Qi 13. Tidak ada susunan yang cocok di antara metode akupuntur biasanya. Sepertinya kita hanya bisa mencobanya, pikirnya, dan jarum perak di tangannya jatuh. Kali ini, tusuk jarum yang akan dia lakukan adalah satu set tusuk jarum yang benar-benar baru. Metode koagulasi tusuk jarum Yuan. Ciri terbesar dari rangkaian akupuntur ini adalah dapat menumbuhkan asal-muasal dan memantapkan vitalitas manusia, serta mempercepat pemulihan ginjal. Begitu ginjal diperkuat, Qi akan mencukupi, dan penyakit yang disebabkan oleh kekurangan Qi ginjal akan hilang secara alami. Lebih dari selusin jarum perak menusuk tubuh pasien dengan lancar dan cepat. Awalnya pasien merasakan sedikit nyeri dan bergumam di mulutnya. Awalnya akan sedikit sakit. Ini akan baik-baik saja dalam beberapa menit. Kamu bisa bersabar sedikit. Jericho Lee dengan lembut mengingatkan. Pasien itu mengangguk. Seiring berjalannya waktu, dia terkejut saat merasakan ada gelombang panas di perutnya. Kadang-kadang hal itu akan melukai ginjalnya, yang ternyata terasa hangat dan nyaman. Ho! Dia menghela nafas nyaman, tidak sakit sama sekali.
Semua dokter lain di klinik itu saling memandang, dan wajah mereka menjadi lebih indah. Jika kebetulan Jericho Lee baru saja menyembuhkan pasien dengan akupuntur, mudah untuk mengatakannya 2 kali dalam satu waktu, tetapi bagaimana dengan kali ini? Setelah 3 hal, ini yang ketiga kalinya. Mereka dapat melihat dengan jelas apakah Jericho Lee mengetahui akupuntur dan moksibusi, dan reaksi pasien tidak mungkin palsu sama sekali. Tusuk jarum macam apa ini? Mata Gusun membelalak. Oh, saya menyebutnya tusuk jarum Mingyuan, yang juga merupakan metode tusuk jarum unik saya, jawab Jericho Lee santai. Apakah ini teknik unik lainnya? Mereka semua memejamkan mata dan hampir mengira mereka mendengarkan. Berapa banyak teknik tusuk jarum unik yang dimiliki orang ini? Bagaimana dia bisa menemukan serangkaian teknik tusuk jarum yang unik dengan santai? Setengah jam kemudian, Jericho Lee melepas jarum peraknya. Oke. Bagaimana perasaanmu sekarang? Pasien melompat dari tempat tidur, wajahnya gembira, bagus. Saya merasa jauh lebih baik, terutama energi, tidak lelah sama sekali. Semuanya. Saya melihat dia memiliki wajah kuning, memerah, semangat pribadi yang tak tertandingi. Penyandang tunanetra dapat melihat bahwa akupuntur barusan memiliki efek pengkondisian yang sangat baik. Aku akan memberimu resep. Ingatlah untuk makan tepat waktu nanti. Kamu sudah lelah selama bertahun-tahun, dan kesehatanmu semakin buruk. Ingatlah untuk mengendalikan kebiasaan merokok dan minum sebanyak mungkin. Minum obat tepat waktu tidak boleh memakan waktu lama. Seminggu untuk pulih ke tingkat kesehatan, Jericho Lee menulis resep, dan pasien pergi dengan gembira dengan resep tersebut. Tak ada rasa malu ketika ia didiagnosis menderita defisiensi ginjal sejak awal. Atur agar pasien berikutnya masuk. Dokter, saya. Saat pasien datang satu demi satu, Jericho Lee mendiagnosis penyakitnya dengan akurat. Meski waktunya relatif lambat, jauh lebih cepat dibandingkan Chang Xuande, namun kecepatannya juga sangat cepat, bisa dibandingkan dengan penduduk biasa. Yang lebih luar biasa lagi adalah akurasi diagnostiknya 100%. Meski menemui beberapa penyakit sulit dan bermacam-macam yang membuatnya berpikir lama, akhirnya ia menemukan jawabannya. Saya tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak. Saat Jericho Lee sedang mengobati penyakitnya, biarkan ini awalnya meragukan pengobatan tradisional Tiongkok, semua ditampar wajahnya dengan keras, tidak tega mencari celah untuk menggali. Tidak peduli betapa bodohnya mereka, mereka juga tahu bahwa Jericho Lee tidak hanya tahu akupuntur, tetapi juga memiliki tingkat akupuntur yang luar biasa. Saya layak menjadi murid Dokter Suci. Sungguh menakjubkan. Bahwa kita terlalu bodoh. Generasi muda sungguh tangguh. Jenius. Semua dokter mengubah penilaian mereka terhadap Jericho Lee, dan memuji bahwa keterampilan akupuntur Jericho Lee lebih unggul dari mereka. Di kantor di lantai 2 gedung Departemen Rawat Jalan, pria yang digunakan Jericho Lee untuk menyembuhkan penyakit aneh itu berlari ke arah Zheng Xiong dengan penuh semangat. Paman. Zheng Xiong tercengang. Xiao Kuan, kamu di sini. Ayo kita pergi menemui Master Chang. Apakah kamu sudah pergi? Biar ku beritahu, Master Chang sangat sakti. Dia adalah ahli tingkat atas di bidang pengobatan tradisional Tiongkok. Jika dia mau obati kamu, dia mungkin bisa menyembuhkan penyakit anehmu. Zheng Kuan menggelengkan kepalanya, Paman, penyakit anehku sudah sembuh. Apa katamu? Zheng Xiong tertegun dan segera melebarkan matanya. Tubuh harimau terkejut dan berkata dengan tidak percaya, apakah kamu sudah sembuh? Maksudmu kamu sudah bertanya pada Tuan Chang, siapa yang telah menyembuhkanmu dan menyembuhkanmu? Petik 2. Mengerutkan kening. Paman, kamu perhatikan baik-baik. Zheng Kuan berkata sambil tersenyum. Zheng Xiong menyatukan wajahnya dengan curiga dan mengamatinya dengan cermat sejenak. Dia merasa wajah Zheng Kuan tidak sama seperti biasanya, tetapi dia tidak bisa. Aku tidak tahu apa bedanya. Paman, tidakkah kamu lihat aku terlihat lebih baik? Warnanya tidak sehitam sebelumnya. Zheng Kuan menjelaskan. Mengingat hal ini, Zheng Xiong tiba-tiba menemukan bahwa cian di wajah Zheng Kuan memang sedikit lebih cerah. Pantas saja dia merasa keponakannya lebih baik. Coba kulihat. Zheng Xiong segera menggenggam tangan Zheng Kuan. Dan merasakan denyut nadinya. Setelah beberapa menit merasakan denyut nadinya dengan tenang, dia bergumam kaget dan berseru, ini jauh lebih baik. Meskipun denyut nadi Anda stabil dan kuat, namun agak berantakan. Kini denyut nadinya tidak hanya stabil, tapi juga bebas dari gangguan apapun. Bab 533. Saya bilang penyakit aneh saya sudah sembuh. Zheng Kuan berkata sambil tersenyum, mereka menemukan serangga aneh di tubuhku. Serangga beracun itulah yang menyebabkan aku mengidap penyakit aneh. Memang benar begitu, Zheng Xiong tiba-tiba tersadar. Dalam beberapa tahun terakhir, ia juga telah mengobati beberapa penyakit rumit, beberapa di antaranya disebabkan oleh parasit yang ada di tubuhnya. Beberapa parasit berukuran sangat kecil sehingga tidak dapat dideteksi oleh instrumen, sehingga mudah diabaikan. Pantas saja Zheng Kuan mengidap penyakit aneh. Dia tidak dapat menemukan penyebabnya selama bertahun-tahun. Itu adalah bak kecil. Untuk waktu yang lama, Zheng Xiongcai tiba-tiba teringat sesuatu dan segera menarik Zheng Kuan keluar, ayolah, ikut aku. Aku akan mengatur pemeriksaan fisik lengkap untukmu. Pemeriksaan fisik. Zheng Kuan tertegun. Tidak sama. Anda baik-baik saja, tetapi saya harus mencatat etiologi dan kondisi spesifik Anda.
Di satu sisi, saya benar-benar lega. Di sisi lain, rekam medis Anda juga memiliki nilai penelitian medis yang besar. Zeng menjelaskan. Yah, begitu. Hasil pemeriksaan keluar dengan cepat. Melihat hasilnya, Zeng Xiong sangat gembira, bagus sekali. Ya Tuhan, aku harus memberitahu ayahmu kabar baik ini. Ayah akan sangat senang mengetahui bahwa aku telah sembuh dari penyakit anehku. Zeng Kuan sangat bahagia sekarang. Dia tidak bisa berbuat apa-apa selama bertahun-tahun sakit, yang membawa beban besar bagi keluarganya. Sekarang dia baik-baik saja, keluarganya bisa lega, dan dia bisa keluar mencari uang untuk menghidupi keluarganya. Xiao Kuan, beritahu saya apa yang dikatakan Tuan Chang ketika dia mentraktirmu. Bagaimana cara dia menyembuhkan penyakitnya? Zeng Xiong tidak sabar untuk bertanya. Zeng Kuan sedikit terkejut dan menggaruk bagian belakang kepalanya. Paman ini, penyakit anehku tidak disembuhkan oleh Master Chang, tetapi oleh muridnya. Dia menyembuhkannya dengan akupuntur dan membunuh serangga beracun. Dan resep untuk saya. Mencium pidatonya, Zeng Xiong menatap dengan mata besar yang tak terbayangkan. Jericho Li. Dia tidak pernah menyangka bahwa Jericho Li lah yang disembuhkan dengan akupuntur. Saat itu, Jericho Li juga menggunakan akupuntur untuk menyembuhkan penyakit kaki tua Hua. Akupuntur orang itu sangat bagus kuat. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia meremehkan pemuda itu dari awal hingga akhir. Jericho Li tidak sesederhana yang dia kira. Awalnya, dia berpikir bahwa Jericho Li begitu kuat karena penghargaan Chang Xuande, tetapi sekarang dia menemukan bahwa segala sesuatunya tampaknya tidak sesederhana itu. Tunjukkan padaku resepnya. Setelah meminum resepnya, Zeng Xiong pertama kali memperhatikan tulisan tangannya yang rapi, yang terlihat sangat menyenangkan. Dia menatap ramuan itu untuk waktu yang lama, dengan ekspresi yang luar biasa di wajahnya, dan berkata, luar biasa. Obat flu dan obat panas, proporsinya tepat, sangat cocok dengan khasiat semua obat, membahayakan manusia. Tubuh seminimal mungkin betapapun pintarnya resepnya, ia tidak dapat menutupi toksisitas obat itu sendiri. Hanya dapat dikatakan bahwa toksisitas dapat dikurangi melalui kolokasi obat yang saling menguntungkan. Resep di tangan Zeng Xiong dengan sempurna mencapai hal ini, yang membuatnya sama sekali tidak percaya bahwa resep cemerlang seperti itu datang dari seorang pemuda berusia. Resep di tangan Zeng Xiong dengan sempurna mencapai hal ini, yang membuatnya sama sekali tidak percaya bahwa resep cemerlang seperti itu datang dari seorang pemuda berusia awal 20-an. Layak menjadi seorang dokter suci. Bahkan murid magang yang diajar pun luar biasa. Pada saat yang sama, Zeng Xiong benar-benar yakin. Dia memberikan resep kepada Zeng Kuan, Xiao Kuan, ikuti saja resep di atas dan konsumsi tepat waktu. Bagus. Kembalilah dulu. Zeng Xiong memandangi punggung keponakannya dan tidak bisa duduk diam. Dia segera bergegas keluar kantor dan langsung menuju aula di lantai pertama. Dia ingin membuktikan satu hal, yaitu akupuntur apa. Teknik yang digunakan Jericho Li, metode apa yang dia gunakan untuk mendiagnosis penyakit Zeng Kuan, dan dia punya firasat bahwa metode yang digunakan Jericho Li memiliki banyak misteri. Selanjutnya, klik. Zeng Xiong bergegas ke ruang rawat jalan. Jericho Li hanya ingin membiarkan pasiennya duduk. Begitu dia mendongak, dia melihat wajah Zeng Xiong. Dia tertegun, Direktur Zeng, bagaimana mungkin Anda? Jericho Li, katakan padaku, bagaimana kamu menentukan penyakit Xiao Kuan? Mata Zeng Xiong tertuju padanya, dan dia bertanya dengan mendesak. Xiao Kuan. Siapa dia? Jericho Li tertegun. Itulah yang berwajah biru dan penyakit aneh. Zeng Xiong sedikit malu dan menyadari bahwa dia sedikit terlalu bersemangat sekarang, tapi itu sangat penting, dan dia tidak peduli. Begitu banyak tentang hal itu. Penyakit Xiao Kuan telah dibawa ke banyak rumah sakit, tetapi dia tidak dapat melihatnya dengan jelas, dan dia bahkan tidak tahu apa itu. Anda pasti menggunakan metode yang sangat khusus untuk menyembuhkan penyakitnya. Li Jericho Li sakit kepala. Dia menggaruk rambutnya dan mengerutkan kening, bagaimana saya bisa mengatakannya? Saya memang menggunakan metode khusus, tetapi saya tidak bisa memberi tahu Anda. Anda dapat memahami bahwa saya menggunakan teknik akupuntur yang unik. Bisakah Anda menunjukkan kepada saya metode akupuntur? Zeng Xiong berkata tanpa ragu-ragu. Ini. Mendengar permintaan ini, Jericho Li merasa pusing saat tidak bisa berkata-kata. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar permintaan seperti itu. Secara umum, setiap pengobatan tradisional Tiongkok memiliki keahlian uniknya masing-masing, yang tidak mudah untuk ditunjukkan kepada orang lain dalam keadaan normal. Zeng Xiong mengajukan permintaan seperti itu. Sejujurnya, ini agak aneh dan tidak bisa dimengerti. Zeng Xiong ragu-ragu untuk melihat wajahnya, dan tiba-tiba menyadari bahwa dia terlalu mendadak. Maaf, saya. Klik. Pada saat ini, pintu ruang rawat jalan dibuka lagi, dan Chang Xuande masuk dari luar. Dia langsung melihat Zeng Xiong, apakah kamu? Ketika Zeng Xiong melihat Chang Xuande, dia segera berbalik dan berkata dengan hormat, Halo, Tuan Chang, saya dokter yang merawat di bagian rawat jalan. Saya kenal seorang pasien yang baru saja datang ke sini. Penyakit anehnya sangat sulit diobati. Saya sangat terkejut Jericho Li bisa menyembuhkan orang, jadi saya datang untuk menanyakan metode apa yang dia gunakan untuk menyembuhkan orang. Saya pikir kasus seperti itu sangat berharga bagi penelitian. Oh,
Begitulah, tiba-tiba Chang Xuande, tetapi segera mengerutkan kening, tetapi sejujurnya, kasus itu ditangani oleh Jericho Lee dari awal hingga akhir. Apakah dia ingin mengatakannya atau tidak tergantung pada dirinya sendiri arti. Dia memberikan keputusan kepada Jericho Lee. Zheng Xiong segera menunjukkan ekspektasinya. Jericho Lee tidak bisa menahan tawa getir, bukankah aku baru saja mengatakannya? Aku menggunakan akupuntur, yang sedikit istimewa. Dan itu adalah keterampilan yang unik. Bahkan jika aku menyebarkannya, kamu tidak dapat mempelajarinya. Juga jarum pelindung jantung. Efeknya berbeda dengan Chang Xuande. Sebagai seorang pejuang, dia memiliki berkah ki yang nyata di tubuhnya. Saat dia menerapkan akupuntur, dia memasukkan ki asli ke dalam jarum perak, yang dapat meningkatkan efek akupuntur secara signifikan, yang tidak dapat dibandingkan dengan Chang Xuande. Sulit baginya untuk menjelaskan hal ini. Bagaimanapun, mengungkap identitas prajurit akan menimbulkan beberapa masalah yang tidak perlu. Jadi dia biasanya tidak menjelaskan kalau dia bisa. Bab 534. Wen Yan, wajah Zheng Xiong menunjukkan ekspresi kecewa, begitulah. Awalnya, dia mengira telah mempelajari dan menguasai metode dari Jericho Lee, yang tidak hanya dapat meningkatkan keterampilan medisnya, tetapi juga membuat keterampilan medis seluruh rumah sakit maju melalui kasus ini. Maaf aku tidak bisa membantumu, kata Jericho Lee. Tidak semua orang bisa memiliki ki sejati. Mereka yang bukan ahli bela diri tidak dapat memiliki ki sejati, dan mereka yang ahli bela diri tidak dapat memiliki ki sejati. Zheng Xiong pergi tanpa daya dan kecewa. Chang Xuande tertawa, kamu memukul antusiasmenya, biarkan harapannya kecewa. Jericho Lee berkata sambil tersenyum masam, ini bukan sesuatu yang bisa saya kendalikan. Jarum pelindung jantung adalah sejenis metode tusuk jarum yang diajarkan oleh guru. Pertama, tidak menyebar keluar. Kedua, ambang batas pembelajarannya tinggi. Itu tidak mudah dipelajari oleh orang awam. Semua bagian dari jarum pelindung jantung merupakan titik akupuntur yang sangat sensitif dan bahkan berbahaya di tubuh manusia, dan kecerobohan sekecil apapun akan mengakibatkan nyawa manusia. Hal ini juga sudah ditakdirkan bahwa metode tusuk jarum ini memerlukan landasan yang sangat tinggi untuk mempelajarinya. Jericho Lee juga mengandalkan keterampilan dasar dan pengalamannya yang luar biasa untuk menguasai metode tusuk jarum ini. Chang Xuande duduk di kursi sambil tersenyum, saya baru saja mendengar dalam perjalanan ke sini bahwa Anda telah merawat banyak pasien dengan akupuntur. Terlebih lagi, ini teknik yang unik. Jericho Lee bahkan lebih tidak berdaya. Tuan, jangan menggodaku. Anda telah melihat 13 jarum katup. Itulah kemampuan saya untuk menekan bagian bawah kotak. Saya tidak percaya dengan apa yang Anda katakan, kata Chang Xuande sekilas. Saya mendengar bahwa Anda menggunakan beberapa teknik tusuk jarum unik yang berbeda. Tampaknya Anda telah belajar banyak secara pribadi. Jujur saja. Jericho Lee mengangkat tangannya untuk menyerah. Beberapa teknik tusuk jarum saya berasal dari keluarga saya, dan beberapa dipelajari secara kebetulan dari beberapa buku kuno. Jika Anda tertarik padanya suatu hari nanti, saya bisa mengajarkannya kepada Anda. Seperti yang kukatakan. Nyatanya, Chang Xuande tidak terlalu rakus dengan tusukan jarum Jericho Lee. Dia hanya bercanda. Dia punya banyak cara untuk menekan bagian bawah kotak sendiri. Tusuk jarum seperti tusuk jarum pelindung jantung termasuk tusuk jarum yang menakjubkan di mata orang lain. Faktanya, ini hanya di atas rata-rata tusuk jarum di sini. Ia memiliki banyak keahlian unik, termasuk beberapa teknik tusuk jarum yang langka di dunia. Mereka terus menemui pasien. Namun segera mereka menemukan sesuatu yang salah. Mereka menemukan bahwa saat itu sudah lebih dari jam 3 sore, namun jumlah pasien rawat jalan tidak berkurang. Sebaliknya, justru semakin banyak. Saat mereka menuju ruang tunggu di luar klinik rawat jalan, mereka sedikit bingung. Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba begitu banyak orang? Saya ingat ketika saya kembali sekitar setengah jam yang lalu, tidak banyak orang, Chang Xuande berkedip bingung. Secara umum, jumlah orang yang pergi ke klinik pada sore hari lebih sedikit dibandingkan pada pagi hari. Semakin mendekati malam, semakin sedikit orang. Tapi kali ini, ada semakin banyak orang, yang sama sekali di luar jangkauan pemahaman Chang Xuande. Keadaan seperti ini sungguh tidak normal, namun ketika pasien datang ke dokter, mereka tidak bisa mengusirnya, sehingga mereka mengatur agar pasien datang satu persatu. Apakah Anda Dr. Chang? Saya punya keponakan yang bekerja di rumah sakit ini. Dia memberitahu saya bahwa Anda memiliki keterampilan medis yang sangat baik. Saya pikir ada yang salah dengan Anda. Datang dan lihatlah. Dengan senyum ramah. Mendengar ini, Chang Xuande dan Jericho Lee saling memandang, dan keduanya mengerutkan kening pada saat bersamaan. Ini tidak normal, pikir Jericho Lee. Setelah memikirkannya, dia berkata, Tuan, izinkan saya melakukannya. Istirahat dulu. Meskipun Chang Xuande merasa tidak enak, dia tetap mengangguk. Jericho Lee sudah mampu mengendalikan dirinya sendiri. Tentu saja, dia harus memberi Jericho Lee lebih banyak kesempatan untuk berolahraga. Tetapi wanita tua itu tidak senang, oh, tidak bisa. Saya punya nomor telepon Dr. Chang, bukan nomor anak muda Anda. Jericho Lee tertegun dan menjelaskan sambil tersenyum, Pak Tua, meskipun Anda menggantungkan nomor majikan saya, Tuan saya sibuk sepanjang pagi dan sangat lelah. Saya masih percaya diri dengan keterampilan medis saya.
Aku bisa menunjukkan kepadamu apa yang salah denganmu. Tidak. Saya punya nomor telepon Dr. Chang, jadi saya biarkan dia menunjukkannya kepada saya. Wanita tua itu dengan keras kepala mengangkat kepalanya dan menolak untuk berkompromi sama sekali. Melihatnya seperti ini, Jericho Lee memandang Chang Xuande dengan malu. Jika wanita tua itu menolak, dia tidak bisa menahannya. Dia tidak bisa memaksa wanita tua itu untuk menemuinya. Orang tua, mengapa kamu ingin aku menyembuhkanmu? Meskipun murid saya terlihat muda, keterampilan medisnya masih bagus. Penyakit biasa tidak dapat mengalahkannya sama sekali, Chang Xuande bertanya sambil tersenyum, dan hatinya dipenuhi dengan pertanyaan berlapis. Wanita tua itu sangat keras kepala dan bersenandung, keponakan saya berkata bahwa seorang dokter bernama Chang datang ke rumah sakit bersama keterampilan medis yang tinggi. Saya mendengar bahwa dia adalah seorang dokter suci. Bagaimanapun, dia sangat kuat. Jauh lebih kuat dari rata-rata dokter ahli, jadi saya datang ke sini saja. Saya tidak ingin ditampilkan. Sekarang kamu sudah mendapatkan nomor telepon Dr. Chang, kamu harus menunjukkannya padaku. Wanita tua itu menunjukkan sisi kurang ajar dan tidak masuk akalnya, yang membuat Chang Xuande mengerutkan kening dan terlihat sangat jelek. Dia melambai ke Jericho Lee dan pergi berperang secara langsung. Wanita tua itu berkata begitu, dan dia tidak bisa membalikkan badannya. Sekitar 1 menit kemudian, Chang Xuande memandangnya tanpa ekspresi dan berkata, orang tua, kamu dalam keadaan sehat. Tidak ada yang salah denganmu. Kamu biasanya membayar lebih memperhatikan istirahat, jangan pikirkan itu. Mendengar ini, wanita tua itu menunjukkan senyuman bahagia, lalu mengucapkan terima kasih sambil tersenyum dan berbalik. Begitu pria itu pergi, wajah Chang Xuande menunduk, siapa yang tidak bisa mengontrol mulutnya begitu banyak dan berbicara omong kosong di mana-mana. Bukan aku. Gu Sun dan Meng Ping menggelengkan kepala dengan tergesa-gesa. Hari ini, mereka mengikuti Jericho Lee dan Chang Xuande sepanjang waktu, jadi mereka tidak punya waktu untuk berbicara dengan yang lain. Tetapi mereka baru saja mendengar apa yang dikatakan wanita tua itu. Dokter suci. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa lelaki tua ini adalah salah satu dari 12 dokter terbaik di bidang pengobatan tradisional Tiongkok. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa lelaki tua ini adalah salah satu dari 12 dokter terbaik di bidang pengobatan tradisional Tiongkok. Kali ini, mereka iri pada Jericho Lee. Mereka juga ingin memiliki guru seperti itu, tetapi sayang sekali mereka tidak bernasib seperti ini. Tuan, jangan marah. Semuanya tersebar. Tidak ada gunanya mengkhawatirkannya sekarang, Jericho Lee mengerutkan kening. Dia mungkin menebak siapa yang menyebarkannya. Tidak banyak orang di rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok yang mengetahui bahwa Chang Xuande adalah seorang dokter suci. Hanya sedikit orang yang berpikir tentang hal itu. Memikirkan Zheng Xiong yang baru saja datang ke sini, dia berpikir bahwa tidak ada kecelakaan. Seharusnya Zheng Xiong yang membicarakannya. Ini masalah. Dalam keadaan normal, identitas dokter suci Chang Xuande menyebar, tetapi dia tidak peduli. Dia takut orang lain akan datang membujuknya secara membabi buta. Sama seperti wanita tua itu, dia jelas tidak sakit, jadi dia harus ikut-ikut bersenang-senang. Akibatnya, dia hanya menjalani pemeriksaan fisik. Hal ini tidak hanya membuang-buang waktu, tetapi juga menunda pengobatan pasien yang benar-benar perlu ke dokter. Apakah orang-orang ini mampu membiayainya? Bab 535. Melihat wajah suram Chang Xuande, Gu Sun dan Meng Ping segera merasakan keseriusan masalah tersebut, dan mereka segera melaporkan situasinya kepada Ni Cheng. Apa yang kamu bicarakan? Seorang dokter di rumah sakit menelepon kerabat dan teman keluarganya. Di mana Tuan Pao Chang bisa datang untuk pemeriksaan fisik? Ni Cheng yang konyol sedang bersemangat. Bagian rawat jalan di rumah sakit adalah tempat untuk merawat dan menyelamatkan orang. Awalnya, ada banyak orang biasa. Baik dokter maupun perawat kekurangan tenaga. Satu orang lagi yang tidak datang ke dokter akan membuang lebih banyak waktu dokter dan perawat. Apakah orang-orang ini menganggap pasien rawat jalan departemen sebagai departemen pemeriksaan fisik? Ni Cheng segera berlari ke ruang tunggu aula dan berteriak kepada orang-orang, siang ini, semua pasien yang sudah mendapat nomor Dr. Chang, silakan melakukan pemeriksaan mandiri. Tidak seorang pun diperbolehkan masuk klinik jika dipanggil oleh kerabatnya untuk pemeriksaan fisik. Pergi sekarang. Tahukah Anda bahwa Anda membuang-buang waktu dan sumber daya dokter? Jika ingin melakukan pemeriksaan fisik, pergilah ke gedung kompleks sebelah sana untuk melakukan pemeriksaan. Apakah kamu mendengarku? Beberapa orang merasa ragu ketika mendengar hal ini. Mereka memang menerima telepon dari kerabat dan teman yang bekerja di rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok dan datang ke sini untuk melakukan pemeriksaan fisik. Mereka semua mendengar bahwa seorang ahli pengobatan tradisional Tiongkok datang ke rumah sakit tersebut. Pengobatan tradisional Tiongkok saat ini, dan keterampilan medisnya sangat kuat. Nyaman dan aman untuk melakukan pemeriksaan. Saya tidak menyangka bahwa perilaku seperti ini menyebabkan begitu banyak ketidaknyamanan di rumah sakit. Tentu saja, beberapa orang tahu apa yang mereka miliki yang dilakukan memang tidak benar, namun sebagian orang tidak menganggap perbuatannya salah. Mereka langsung menggerutu dan memprotes. Kami membayar uang dan menutup nomornya. Mengapa kita tidak dapat melihatnya? Ya.
Rumah sakit adalah tempat masyarakat berobat ke dokter. Jika kami mengeluarkan uang, rumah sakit harus menunjukkannya kepada kami. Tidak peduli seberapa dihormatinya Dr. Chang, dia tetaplah seorang dokter. Dokter untuk kita, jika tidak, saya akan segera mengadu ke rumah sakit Anda. Beberapa orang yang kurang ajar dan tidak masuk akal memang benar. Mereka berpikir bahwa Chang Xuande harus menemui dokter setelah mereka membayar uangnya. Pihak rumah sakit tidak boleh menolak. Hal ini membuat Meng Ping dan Gu Sun merasa malu. Kemarahan Ni Cheng muncul tiba-tiba. Dia memperbaiki wajahnya dan menatap orang-orang itu dengan dingin. Kamu terlihat baik setelah kamu membayar uang, bukan? Tahukah kamu bahwa perilakumu tidak bermoral dan tidak berkualitas? Berapa banyak uang yang bagus? Pamerkan uangmu dan pergi ke tempat lain. Ini adalah rumah sakit, tempat untuk menyembuhkan dan menyelamatkan orang, bukan tempat untuk pamer. Tolong jelaskan. Saya ulangi, bukan untuk ke dokter, hanya untuk memeriksakan diri, silakan segera pergi. Anda mungkin tidak mendengarkan, tetapi saya dapat membiarkan dokter Chang memilih untuk tidak berkonsultasi dengan Anda. Silakan bandingkan hati Anda dengan hati Anda. Jika Anda melakukan sesuatu yang sangat tidak etis hari ini, lain kali Anda benar-benar sakit, orang lain akan bergegas ke dokter sebelum Anda atas nama pemeriksaan fisik untuk menunda waktumu. Apakah kamu sedang terburu-buru? Beberapa orang yang sangat tidak yakin dan berpikir mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan setelah membayar uang berubah menjadi merah dalam sekejap. Itu benar. Mereka bermain-main seperti ini sekarang di masa depan, jika suatu hari mereka sakit dan orang lain menyia-nyiakan waktu dokter seperti yang mereka lakukan sekarang, betapa jengkel dan buruknya hal itu. Semula hidup itu sakit, semakin banyak orang yang berlarut-larut, semakin tidak nyaman, setiap menitnya menderita, semua orang berharap segera ke dokter untuk menghilangkan rasa sakitnya. Ditangkap dan ditahan secara jahat oleh orang lain, saya khawatir ada orang lain yang tega membunuh. Memikirkan hal ini, beberapa orang dengan cepat meminta maaf, menundukkan kepala dan melarikan diri. Setelah beberapa saat, jumlah orang yang berada di ruang tunggu berkurang setengahnya, dan sisanya adalah orang-orang yang benar-benar memiliki gangguan fisik. Melihat ini, Ni Cheng menghela nafas lega, segera menemui presiden dan melaporkan situasinya. Saat dekan pertama kali mendengarnya, dia sangat marah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia memberikan perintah kematian kepada semua dokter, meminta mereka untuk tidak memberikan identitas Chang Xuande, dan melarang kerabatnya datang ke sini untuk pemeriksaan fisik. Begitu ketahuan, langsung dipecat. Badai akhirnya mereda, bagian rawat jalan kembali normal, hari yang sibuk turun, Jericho Lee cukup lelah, tetapi dia merasa sangat kenyang. Pada pukul 18, Helongyan mengatur agar seseorang mengantar Chang Xuande kembali ke pusat medis Xuande, sementara Jericho Lee terus duduk di klinik. Pada pukul 18.30, dia melakukan peregangan panjang untuk bersiap-siap berangkat kerja. Hari itu akhirnya berlalu, tapi aku lelah sekali. Jericho Lee menguap dan menjalani klinik intensitas tinggi. Sayangnya dia masih muda, kalau tidak dia mungkin tidak akan sanggup menanggungnya. Dia dapat memahami mengapa semua orang mengatakan bahwa bagian rawat jalan adalah bagian yang paling padat karya di rumah sakit, bersaing dengan bagian pediatri. Aku pulang kerja dulu. Kamu sibuk, Jericho Lee menyapa Meng Ping dan Gu Sun lalu berbalik untuk keluar dari klinik. Sebelum kami mengambil beberapa langkah, terdengar teriakan terkejut, Jericho Lee. Mendengar teriakan itu, Jericho Lee sedikit terkejut dan menoleh dengan ragu. Lalu dia melihat Zhen Zixue berlari mendekat sambil tersenyum. Dia terkejut dan bertanya, mengapa kamu ada di sini? Aku praktek di rumah sakit ini, tahukah kamu? Alis Zhen Zixue tertekuk dan dia menjawab sambil tersenyum. Jawaban ini membuat Jericho Lee tertegun, apakah kamu berlatih di sini? Apa masalahnya? Tidak, Jericho Lee menunjukkan ekspresi aneh, kalau kamu bilang begitu, ada orang lain di kelas yang juga berlatih di sini. Ya. Tapi mereka semua ada di departemen lain. Hanya 2 orang yang ditugaskan di departemen rawat jalan. Saya magang di departemen rawat jalan. Departemen. Apakah Anda tidak takut lelah saat berlatih di sini? Terutama tubuh kecil Zhen Zixue dapat melakukan pekerjaan intensitas tinggi di sini. Itu karena saya lelah sehingga saya datang ke sini. Di tempat seperti rumah sakit, semakin lelah saya, semakin mudah saya belajar. Zhen Zixue menjawab sambil tersenyum. Jericho Lee tertawa, merasa sedikit aneh, Anda optimis. Itu benar. Saya selalu optimis. Zhen Zixue menyeringai dan menunjukkan gigi putihnya. Hari ini, saya mendengar bahwa Master Chang datang ke rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok dan membuat banyak keributan. Saya pikir itu hanya lelucon, tetapi ternyata tidak. Kuharap itu benar. Jika kamu benar, Master Chang akan datang ke sini untuk melatihmu. Baiklah. Sekarang saya perlu membebaskan pasien dari banyak latihan dan mengubah teori diagnosis denyut nadi, akupuntur, dan keterampilan dasar lainnya menjadi kemampuan operasi praktis. Aku mengatakannya. Kita akan berada di departemen yang sama di masa depan. Kamu harus lebih menjagaku. Tidak masalah, tapi aku biasanya tinggal di klinik. Di mana kamu? Ikuti tutornya sekitar. Jericho Lee bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya. Ada banyak hal di bagian rawat jalan.
Setiap pekerja magang pada dasarnya mengikuti dokter terkemuka dan mempelajari segalanya. Wajah Zhen Zixue menunjukkan rasa iri yang kuat, kamu berbeda. Kamu tidak perlu berlarian. Kamu bisa duduk di ruang rawat jalan untuk merawat pasien. Kapan aku bisa menjadi dokter sepertimu?